Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo Bapak Ibu guru hebat, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat. Perkenalkan, saya Nabila Intan Permatasari, guru dari SMP Negeri 16 Surabaya. Saat ini, saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-8 dari kota Surabaya, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan mengenai aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan pembimbing saya, yaitu Bapak Feriawan Effendi sebagai fasilitator dan Ibu Aulia Susanti sebagai pengajar praktik saya. Baik, berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama, latar belakang. Murid cenderung tidak menyukai peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman. Hal tersebut berdampak siswa menjadi takut dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan pertama, agar murid dapat menumbuhkan budaya positif di kelas, di sekolah, rumah, dan masyarakat sekitar sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan yang kedua, murid memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tolak ukur untuk kegiatan ini adalah yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan murid. Yang kedua, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya adalah lini masa tindakan atau langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Yang ketiga, wali kelas bersama murid membangun kesepakatan kelas berdasarkan keyakinan kelas ataupun berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang keempat, melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang terakhir, memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi kegiatan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lalu, untuk dukungan yang dibutuhkan adalah yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang terakhir adalah dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Baik, Bapak Ibu guru, berikut ini merupakan kegiatan diseminasi saya kepada rekan guru mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada bimbingan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan diseminasi saya terkait aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Jadi Bapak Ibu, ini adalah aksi nyata saya di mana saya sudah 2 bulan ini mengikuti pendidikan program guru penggerak angkatan ke-8. Nah, di 2 bulan ini saya telah menyelesaikan 1 modul, di mana 1 modul ini berisikan 4 bab. Nah, ini adalah bab yang terakhir, yaitu mengenai
budaya positif. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiseminasikan atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, Bapak Ibu, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Pada kesempatan kali ini, diseminasi ini ada beberapa konsep utama mengenai budaya positif. Sebelumnya saya tidak menggurui panjenengan, saya hanya ingin sharing informasi, sharing ilmu saja terkait apa yang saya peroleh di dalam pendidikan guru penggerak ini. Nah, konsep utama budaya positif ini ada beberapa materi. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol, lalu keyakinan kelas, dan yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Untuk yang jabaran pertama mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Panjenengan pasti tidak asing dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, karena tahun lalu sekolah kita juga sudah menerapkan kurikulum merdeka, di mana pembelajaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan belajar anak-anak atau murid-murid, di mana goalnya atau tujuannya anak-anak itu bisa mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila apa saja Bapak Ibu? Ada berapa? 6, apa saja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, di dalam paradigma tadi ternyata ada miskonsepsi nih, teori kontrol, di mana miskonsepsinya ini ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, guru mengontrol murid ini adalah sesuatu hal yang kurang benar, karena murid punya kontrol atas dirinya sendiri, bukan guru yang mengontrol. Guru bertugas untuk menuntun atau mengarahkan siswa saja. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Terus ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, dan hal-hal itu adalah hal yang seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dari stimulus korespon realitas kebutuhan kita sama, ternyata dalam teori kontrol realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kebutuhan murid A dengan kebutuhan murid B itu berbeda. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu adalah hal yang kurang tepat. Bahwa teori kontrol yang tepat adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, padahal dalam teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan.
Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi seperti tadi, yang mempunyai kontrol dalam diri adalah diri kita, bukan orang lain. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Nah, teori kontrol yang tepat adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Yang tepat, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, jika kita berpikir menang dan kalah, dalam teori kontrol yang tepat adalah model berpikir menang dan menang, seperti itu. Selanjutnya mengenai disiplin positif. Pasti panjenengan tidak asing dengan kata-kata disiplin. Apa Bapak Ibu disiplin itu? Oke, tepat waktu, kepatuhan, seperti itu ya. Nah, di sini disiplin itu berasal dari kata Latin disiplina, yang artinya itu belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Namun dalam budaya kita ini, makna kata disiplin telah berubah makna menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, seperti itu. Nah, kecenderungan umum ini adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi, kalau kita mendisiplinkan anak, terkadang anak itu merasa tidak nyaman. Nah, padahal disiplin itu berarti artinya adalah belajar. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, sogokan maupun hukuman. Jadi disiplin positif itu bersumber dari diri masing-masing peserta didik, bukan dari ada ancaman atau hukuman, seperti itu. Nah, sebagai pendidik, sebagai guru, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa motivasi itu alangkah baiknya berasal dari diri peserta didik itu sendiri, bukan dari unsur ekstrinsik. Bisa juga ekstrinsik itu dari ancaman dari seorang guru atau sogokan atau hukuman, seperti itu. Nah, tadi saya menyebutkan mengenai nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Hal tersebut sesuai dengan teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser di 1984. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Diana Gossen dari bukunya di tahun 1998. Nah, nilai-nilai kebajikan yang kita capai untuk murid kita atau peserta didik kita itu adalah nilai-nilai yang dikenal dengan nilai profil pelajar Pancasila, seperti itu. Nah, selain nilai-nilai profil pelajar Pancasila, ada juga contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi lain, seperti ini ya.
Bapak Ibu, Primary Years Program atau PYP. Nah, di situ dijelaskan sikap murid itu harus toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus ada juga yang dari organisasi lain, the seven essential virtues atau building moral intelligence. Nah, itu nilai-nilainya ada mengenai empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Tapi di Indonesia ini goalnya kita adalah ini tadi, menuju siswa-siswi yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu, lanjut. Nah, kita menuju ke penjabaran mengenai kebutuhan dasar manusia, bahwa kebutuhan dasar manusia ini harus tercapai semuanya. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Jadi pada dasarnya kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, 5 dasar kebutuhan manusia itu, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kira-kira apa saja Bapak Ibu kebutuhan bertahan hidup? Makan, minum, istirahat, tempat tinggal, pakaian, seperti itu, ada rasa sayang dan rasa diterima, seperti itu. Terus penguasaan, lalu kebutuhan kebebasan dan kesenangan yang kayak jalan-jalan itu juga merupakan kebutuhan hidup untuk faktor kesenangan. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kalau kasih sayang itu rasa ingin disukai, akrab dengan temannya, suka bekerja dalam kelompok, itu adalah untuk memenuhi rasa kasih sayang dan diterima. Kalau penguasaan bisa kayak anak itu ingin menjadi seorang pemimpin, lalu dia itu menjadi orang yang sistematis dan sangat rapi, ingin mencapai yang terbaik. Itu adalah faktor penguasaan, punya kuasa dia. Terus yang kesenangan, fun, nah dia itu suka jalan-jalan, suka permainan, suka game, suka bergurau atau melucu. Itu adalah kepuasan saat dia faktor kesenangan. Lalu kebebasan atau freedom, dia menginginkan suatu pilihan atau suka mencoba-coba. Itu adalah faktor-faktor di faktor kebebasan, seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, apabila kebutuhan dasar terpenuhi, maka seseorang atau orientasinya kepada murid itu akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sama dengan kayak kita Bapak Ibu, jika kebutuhan dasar kita terpenuhi, maka kita akan menjadi orang yang bahagia, yang positif, seperti itu. Nah, sebaliknya apabila kebutuhan dasar manusia pada siswa atau murid kita tidak terpenuhi, maka seseorang akan mengalami emosi negatif atau mengalami sesuatu hal yang buruk pada dirinya. Contoh saja, kita menghilangkan faktor kesenangan. Anak tidak menyukai mata pelajaran kita, pasti anak tersebut akan merasa ogah-ogahan untuk mengikuti pembelajaran. Seperti itu. Nah, tugas guru itu apa? Tugas guru itu harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Seperti itu. Baik, kita lanjut mengenai motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu sendiri adalah dorongan
yang timbul dalam diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dan motivasi ini dibedakan menjadi dua jenis Bapak Ibu. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kalau X berarti dari faktor dari luar, kalau in berarti dari dalam diri siswa atau murid kita. Kalau ekstrinsik, contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seperti itu faktor ekstrinsik. Lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga termasuk faktor-faktor ekstrinsik. Yang intrinsiknya, contohnya siswa itu menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Contohnya mereka ingin membiasakan literasi. Nah, bukan karena aku melakukan literasi ini karena diancam oleh guruku, atau nanti kalau aku literasi aku akan mendapatkan penghargaan, bukan seperti itu. Jadi siswa itu munculnya motivasi untuk berliterasi itu muncul dari dalam diri siswa tersebut. Dia ingin menjadi apa untuk literasi tersebut? Oh, dia ingin menjadi pembelajar sejati, seperti itu yang mereka inginkan, atau menghargai diri sendirinya, seperti itu. Terus ada namanya konsep disiplin. Ini mungkin tidak asing bagi panjenengan semuanya. Ada yang namanya hukuman dan ada yang namanya konsekuensi. Nah, bedanya apa hukuman dan konsekuensi? Kalau anak terlambat, terus dapat hukuman. Nah, hukuman itu tidak terencana atau sifatnya tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi ketika anak terlambat. Nanti aku dihukum apa ya? Bersih-bersih toilet atau mengaji atau bagaimana? Atau tidak dilibatkan. Dan biasanya hukuman ini itu bersifat satu arah. Nah, hukuman bisa berupa psikis atau fisik. Mungkin ketika dia terlambat, dia disuruh lari muter lapangan 10 kali, seperti itu. Nah, itu berupa hukuman. Dan itu mengakibatkan menjadi murid tidak nyaman, atau murid merasa tersakiti, merasa dirugikan. Nah, biasanya kata-katanya seperti ini. Peraturannya adalah titik-titik-titik, kamu harus seperti ini. Itu adalah hukuman. Tapi beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi adalah hal yang telah disepakati sesuai dengan peraturan. Nah, biasanya ini jangkanya jangka pendek Bapak Ibu. Monitoringnya secara berkelanjutan agar anak itu sadar. Contoh, si Adi, dia tidak sengaja menyenggol dan menumpahkan tumbler temannya. Nah, konsekuensinya apa? Karena sudah berceceran, dia konsekuensinya harus apa? Membersihkan, seperti itu. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman. Karena sikap guru itu selalu memonitor murid. Kalau tidak diingatkan, maka siswa itu atau murid tersebut akan lupa. Itu. Jadi kata-katanya biasanya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Seperti itu. Nah, ada juga konsep disiplin. Nah, ini adalah ilmu baru yang saya pelajari di program pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Ada yang namanya restitusi. Ini juga ilmu baru untuk saya. Jadi restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen di tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi mereka berinisiatif sendiri untuk mencari solusi apabila mereka melakukan suatu kesalahan, dan membantu murid berpikir tentang
orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di dalam langkah-langkah restitusi itu biasanya menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Dia tanpa diingatkan kamu harus seperti ini, konsekuensinya tidak harus. Dia sudah sadar dengan sendirinya, punya inisiatif sendiri. Nah, murid atau anak itu akan mendapatkan penguatan. Lalu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri, di mana di dalam restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, biasanya kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Seperti itu. Lanjut. Nah, ciri-ciri restitusi ini yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua itu memperbaiki hukuman. Jadi kalau hukuman itu sifatnya negatif, nah restitusi ini bersifat lebih positif kepada siswa. Lalu merupakan sebuah tawaran, bukannya keterpaksaan atau paksaan. Terus menuntun untuk melihat ke dalam diri apa yang mereka yakini, apakah kesalahan itu sesuai dengan prinsip dia atau tidak, seperti itu. Lalu mencari kebutuhan dasar untuk melakukan tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter. Jadi karakter anak yang kita bentuk, bukan tindakannya. Dan yang terakhir, menguatkan fokus pada solusi. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Contoh kasusnya, jika siswa sering tidak mengerjakan PR, nah kalau hukuman seperti ini, guru menghukum siswa tersebut lari lapangan 10 kali umpamanya. Kita menghukum kalau ada siswa yang tidak mengerjakan PR atau tugas kita, pasti jengkel ya Bapak Ibu, atau kita itu gedem-gedem gitu. Nah, terus kalau menghukum biasanya seperti ini, tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran atau pelajaran yang kita ajarkan. Anak disuruh lari, anak disuruh hormat, dan lain sebagainya. Nah, guru itu merasa marah dan siswa akan merasa takut, menjadi takut. Kalau konsekuensi tadi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat jam istirahat atau saat pulang sekolah. Harus dikerjakan dulu sebelum kamu pulang, tugas ini harus selesai dulu, seperti itu. Atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, di sini posisi guru adalah tegas dan siswa itu menghormati peraturannya. Dan terakhir, ini restitusi. Lalu untuk yang restitusi Bapak Ibu, restitusi ini guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini posisi guru itu terbuka dan siswa menghormati dirinya beserta orang lain. Nah, ini ada sedikit kuis Bapak Ibu. Termasuk manakah konsep disiplin ini? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira apa? Termasuk apa? Hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira masuk apa? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman G. Dan selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret termasuk konsekuensi. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat jam belajar, konsekuensi. Dan terakhir apa Bapak Ibu? Melepas sepatu seharian karena hukuman. Panjenengan sudah bisa semua nggih? Nah, ini saya lanjutkan mengenai 5 posisi kontrol guru untuk siswa, untuk muridnya. Nah, 5 posisi kontrol ini yang pertama ada penghukum.
Lalu yang kedua, ada posisinya membuat terasa bersalah. Ada juga posisi teman. Memposisikan guru itu memposisikan dirinya sebagai teman, atau memposisikan dirinya sebagai pemantau, atau yang terakhir sebagai manajer. Nah, perbedaannya apa saja Bapak Ibu? Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Itu adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Lalu pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, lebih halus. Nah, pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, merasa bersalah, merasa bersedih, seperti itu. Lalu ada posisi guru sebagai teman. Nah, pada posisi ini guru tidak akan menyakiti siswa atau murid kita, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Lalu ada yang posisi pemantau. Memantau artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, pada posisi ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, biasanya panjenengan berada di posisi Bapak Ibu, di posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman atau bahkan manajer. Wah, luar biasa sekali ya, sudah di posisi manajer semua. Nah, ini kalau dalam contoh kasus, nih saya ambil kasus siswa sering datang terlambat. Nah, biasanya kalau penghukum, guru akan melakukan hukuman. Kamu pulang lebih lama dari temanmu karena kamu tadi telat ke sekolah. Seperti itu. Kalau pembuat rasa bersalah, biasanya guru itu ngomongnya itu secara halus, secara lembut. Nah, itu akan membuat siswa itu merasa kecewa dengan dirinya, merasa rendah diri. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, seperti itu. Kalau teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, di posisi teman ini juga ada positif dan negatifnya. Kalau negatifnya itu biasanya akan seperti ini Bapak Ibu. Siswa, halah, guruku nanti membantu aku, sudah sama kayak teman. Jadi seperti itu negatifnya. Kalau posisi teman itu, positifnya siswa itu merasa nyaman kalau diajak berdiskusi, seperti itu. Next. Kalau pemantau, nah pemantau itu biasanya nadanya lebih netral gitu, datar. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, nanti pulang agak lambat ya, dan jangan diulangi lagi. Biasanya pemantau seperti itu. Nah, ini kalau manajer, murid itu diajak berpikir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, seperti itu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi mereka itu diajak berpikir apa kesalahannya dan bagaimana untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Seperti itu. Nah, ini posisi kontrol. Apakah aku? Kira-kira kalau kata-katanya ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa Bapak Ibu?
Membuat rasa bersalah. Benar sekali Bapak Ibu, pintar sekali ya. Kalau ini, kamu tidak benar melakukannya. Penghukum, pintar sekali Bu Dini, Masya Allah. Kalau ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, pinter, Masya Allah, Bapak Ibu guru Span 16. Nah, kalau ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman, Masya Allah sudah paham semua ya posisi kontrol. Nah, kita beralih ke keyakinan kelas. Kenapa kok disebut keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa Bapak Ibu kira-kira? Ada yang tahu? Nah, ini ada pemantik. Ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm pada saat berkendara? Kenapa? Oke, untuk keselamatan. Pintar sekali bukan ya? Untuk keselamatan. Nah, keselamatan itu adalah hal yang kita yakini. Peraturannya tidak menggunakan helm. Jadi keyakinan itu bersumber dari peraturan dan biasanya menggunakan kata-kata yang lebih positif. Terus, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Keyakinan diri kita untuk kesehatan atau kebersihan ya Bapak Ibu. Jadi apa yang kita yakini itu muncul dari peraturan tersebut. Nah, ini keyakinan kelas. Selalu mengembalikan buku di tempatnya, itu keyakinan yang adalah tanggung jawab. Keyakinan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu adalah komitmen diri atau menghormati orang yang kita bisa. Dilarang menggunakan kekerasan, itu juga masuk dalam keyakinan menghormati orang lain atau keselamatan juga. Terus dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Bergantian untuk menunggu giliran, itu juga keyakinan untuk bersabar atau menghormati orang lain. Menggunakan masker, itu kesehatan, juga bisa keselamatan. Dan jangan berlari di kelas atau koridor, itu juga keyakinan untuk keselamatan atau keamanan. Nah, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Nah, biasanya ini keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Terus dibuat dengan pernyataan-pernyataan positif. Jadi kalau tidak boleh itu kita ganti menjadi pernyataan yang lebih positif. Lalu sedikit kata agar mudah diingat. Bisa disesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah. Dan untuk membentuk atau untuk menciptakan keyakinan kelas, setiap warga sekolah atau warga kelas itu harus dilibatkan. Karena keyakinan kelas itu mengikat antara kita dengan murid. Nah, ini contohnya saya melakukan kegiatan pembentukan keyakinan kelas. Seperti ini, anak-anak menulis keyakinan kelas apa yang ingin diterapkan di kelas dari peraturan yang telah ada. Nah, modifikasi atau diubah menjadi pernyataan yang positif. Next. Nah, ini contoh keyakinan kelas di kelas 9F. Selalu disiplin waktu. Baik saya maupun anak-anak ketika masuk harus disiplin waktu. Selalu menjaga kebersihan dan ketertiban, saling menghormati dan menghargai, melaksanakan piket dengan baik, bijak dalam menggunakan HP, membawa barangnya sendiri, dan saat di kelas harus merasa senang dan bahagia. Mungkin panjenengan nanti bisa panjenengan terapkan di kelas panjenengan masing-masing. Nah, yang terakhir adalah jabaran mengenai segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa? Nah, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kalau segitiga pasti ada 3 sisi ya Bapak Ibu ya. Nah, sisi-sisinya ini adalah yang pertama ada sisi menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Nah, di dalam sisi yang pertama, yang menstabilkan identitas, itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Anak itu tidak apa-apa berbuat salah, karena itu adalah termasuk dalam pembelajaran untuk anak. Nah, biasanya kata-kata yang dilontarkan guru biasanya seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Jadi seumpama ada contoh anak, dia itu sering tertidur di dalam kelas. Kita tidak baik untuk langsung memarahinya. Kita cari alasannya apa dulu. Kenapa kok kamu sering mengantuk di kelas? Nah, terus melakukan seperti itu tuh hal yang wajar. Ibu juga pernah loh dulu ngantuk di kelas, tertidur di dalam kelas. Nah, mari kita cari solusi bersama. Itu biasanya di bagian menstabilkan identitas. Nah, ini adalah validasi tindakan salah. Sisi yang kedua itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tadi kalau kasusnya mengantuk, kamu pasti punya alasan kenapa kok mengantuk di kelas. Nah, seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Lalu kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Itu adalah bagian dari validasi dari tindakan yang salah. Dan yang sisi terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip mengubah stimulus respon menjadi posisi kontrol. Dia bisa mengontrol dirinya sendiri apa yang akan saya perbuat nantinya. Jadi apa yang kita percaya sebagai kelas atau sebagai keluarga, nanti nilai umum yang kita telah sepakati itu apa saja. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, kamu mau jadi orang yang seperti apa nantinya? Seperti itu. Jadi ini menimbulkan inisiasi dari siswa tersebut. Next. Oke, saya punya contoh video penerapan segitiga restitusi. Sebentar ya. Video yang telah saya buat untuk tugas saya demonstrasi kontekstual. Di sini ada penerapan segitiga restitusi untuk skenario masalah pada siswa. Monggo diperiksain. Kalau saya tahu saya adalah sebenarnya tidak bisa hanya kamu punya ya, saya kamu merasa marah dan kesal. Kemudian posisi kamu pasti akan merasa seperti itu juga. Lalu apa yang kamu lakukan seperti itu? Saya melakukan dengan kata-kata yang
pasti kamu melakukan hal tersebut. Pasti ada alasan yang bukan. Iya, saya bagaimana? Saya juga jadi itu terkenal. Saya baru berkata, nah, untuk melakukan harga diri itu, mungkin hal yang penting buat kamu. Jadi kamu tidak berdoa. Ya, nah, sesuai dengan itu kamu kalau kamu adalah seorang yang berbeda sakit, kira-kira kamu mau tidak memperbaiki masalah? Ya, saya kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Ya, saya akan menjadi orang yang artinya kamu sadar betul bahwa mengontrol emosi adalah hal yang penting. Sekarang kalau kamu minta maaf pada dia dan memberikan uang tersebut. Ya, saya sangat sekali halo Sania, bisakah sudah dilakukan ingin membicarakan masalahmu terkait dengan tugas ibu melihat kalau kamu kemarin tidak membutuhkan tugas bisa kita memperbaiki tidak fokus dalam pembelajaran merupakan pembelajaran kenapa kamu pasti punya alasan yang tepat kenapa memberikan namun jika tersebut terlalu sering terjadi pasti akan membantu yang lainnya kan tidak mulai lalu kira-kira keyakinan atau prinsip kamu yang mana yang tidak sesuai dengan kamu? Nah, sesuai dengan prinsip kamu bahwa kamu adalah orang yang bertanggung Apa kita lebih berdasar data bulan setelah J ya, Jaju. Oke, kamu bisa mencoba beberapa strategi untuk membantu seperti menjaga komunikasi konsisten, mungkin juga untuk kamu menghindari komunikasi yang kamu mempelajari kamu juga bisa melakukan olahraga Program budaya positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian.
profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih Bapak Ibu, itulah diseminasi saya terkait modul budaya positif. Mungkin ada pertanyaan atau umpan balik dari panjenengan semua, saya persilahkan. Terima kasih Bu Bella atas ilmunya, terutama untuk saya yang menjadi guru BK. Ini suatu ilmu yang sangat bermanfaat karena terkait segitiga restitusi itu juga baru untuk saya dan pastinya lebih mengena untuk anak-anak apabila diajak berdiskusi seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Dian. Ya, Ya, mungkin tambahan dari saya dari diseminasi Bu Bella tadi, saya mengetahui adanya perbedaan antara guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jadi masing-masing itu ada plus minusnya dan itu baru saya sadari hal itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dian dan Bu Intan atas umpan baliknya atau testimoninya. Di penghujung acara saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Harapan saya setelah ini barangkali dari apa yang saya sampaikan ini menjadi penggugah, panjenengan bisa tergerak untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak di angkatan selanjutnya seperti itu. Harapan saya besar sekali Bapak Ibu, di SMP Negeri 16 Surabaya ini banyak guru-guru muda, jiwanya juga muda, kemauan untuk belajar juga tinggi. Mari kita bersama-sama untuk menjadi guru yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pen 16, Burhas. Pen 16, Burhas. Pen 16, Burhas. SMP Negeri 16 Surabaya. Jaya, 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 luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Intan Pratiwi Hernovianus SPD. Saya sebagai guru PPKN SMP Negeri 16 Surabaya. Saya di sini merupakan rekan sejawat dari Ibu Nabela yang saat ini sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 8. Setelah saya mengikuti diseminasi dari Ibu Nabela kemarin, saya mendapatkan banyak ilmu. Yang pertama tentang posisi kontrol guru, kemudian adanya istilah keyakinan kelas, dan yang ketiga juga ada istilah segitiga restitusi. Nah, mungkin baru kali ini saya mendapatkan hal baru tentang itu, karena sebelumnya saya belum pernah mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang istilah tersebut. Nah, dari sini saya bisa menerapkan tentang apa itu keyakinan kelas di dalam kelas saya sendiri, antara saya sebagai guru dengan peserta didik. Kemudian setelah itu saya juga bisa memahami tentang bagaimana diri saya saat ini, apakah saya ini sebagai seorang guru yang penghukum, seorang guru yang pembuat bersalah, menjadi teman, atau manajer.
Nah, dari sini saya juga bisa menerapkan hal itu karena apalagi saya sebagai seorang guru PPKN yang menitik beratkan karakter pada siswa, pada peserta didik saya. Di sini saya bisa menerapkan hal itu, bagaimana posisi yang harus saya lakukan, tidak hanya sebagai seorang penghukum saja atau mungkin yang dekat dengan siswa sebagai teman, tetapi di sini saya juga bisa sebagai manajer, bagaimana cara mengelola, mengontrol peserta didik yang lebih baik lagi. Nah, untuk segitiga restitusi sendiri saya juga di sini bisa menerapkan apabila suatu saat ada permasalahan yang terjadi pada peserta didik saya bisa menggunakan atau mencari solusinya itu menggunakan segitiga restitusi ini. Nah, ini sangat bermanfaat sekali untuk saya sehingga saya sangat terinspirasi, sangat mendukung sekali untuk kegiatan ini. Terima kasih, itu saja testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saifuddin, mapel PPKN dari SMP Negeri 16 Surabaya, merupakan guru sejawat dari Bu Nabila. Kemarin setelah saya mendapatkan seminar dari Bu Nabila tentang budaya positif dalam rangka program Guru Penggerak Angkatan 8, saya mendapatkan ilmu tambahan dari Bu Nabila bahwasanya budaya positif itu sangat penting diterapkan di sekolah. Saya berharap melalui seminar kemarin dapat dimanfaatkan di sekolah kami dengan baik. Saya mendapatkan ilmu tambahan, apalagi saya sebagai tata tertib di lingkungan sekolah, dan semangat terus untuk Bu Nabila di program Guru Penggerak di selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tanto dari kelas 9F. Perasaan saya sangat senang sekali saat membuat keyakinan kelas karena saya merasa dilibatkan dan ikut andil dalam menyumbang ide untuk pembuatan keyakinan kelas. Semoga keyakinan kelas tersebut bisa diterapkan dan dilaksanakan dengan baik di kelas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jingga Lentera Kasih dari kelas 9F. Saya sangat antusias sekali dalam pembuatan keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan kelas bersama. Karena saya dapat menyumbangkan ide dan pendapat saya untuk kelas 9F. Saya berharap keyakinan kelas tersebut bisa diterapkan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.